اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Para asatidz, para alim, para buya yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus Masjid Raya An-Nur yang juga saya hormati, saudara imam dan para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia yang hadir pada kuliah subuh pagi kali ini yang juga saya hormati. Kita sekarang ini memasuki penghujung tahun 2023 Masehi, dan sebenarnya ini bukan kalender kita. Kalau kita ini tahun barunya nanti setelah bulan Syawal, 1 Muharram, itu tahun baru kita. Masehi ini tahun barunya Kristen sebenarnya, bulan ini. Tapi sekarang ini mengapa pakai tahun Masehi? Karena menjelang kekalahan umat Islam tahun 1840, khilafah Utsmaniyah di Turki anggarannya lagi defisit, akhirnya butuh pinjaman ke Eropa waktu itu. Sultan Utsmani ini butuh pinjaman ke Inggris dan Jerman. Nah, Inggris dan Jerman ini mau memberi pinjaman asalkan kalendernya yang digunakan dua, tidak hanya menggunakan kalender Hijriyah tapi juga menggunakan kalender Masehi. Akhirnya sejak tahun itu umat Islam mulai menggunakan kalender Masehi untuk urusan keuangan pada waktu itu. Kalau baca dalam sejarah Ottoman atau sejarah khilafah Utsmaniyah di Turki seperti itu. Dan ini memang sesuai dengan nubuat yang diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Beliau bersabda, la tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra dabbin la salaktumu. Sungguh kamu akan benar-benar meniti, kamu akan benar-benar mengikuti jejak orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sedikit demi sedikit, hingga seandainya orang-orang sebelum kamu meniti, melalui atau memasuki lubang biawak, kamu akan memasuki juga. Artinya seandainya orang di luar Islam itu melalui jalan yang sempit, yang tidak ada jalan tembusnya, kita akan melalui juga, katanya, kata Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya, al-Yahud wan Nasara ya Rasulullah, apakah maksudnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Rasulullah menjawab, faman, siapa lagi? Artinya umat Islam ini akan mengikuti mereka, akan mengikuti Yahudi, Nasrani. Dan ini bukan motivasi, hadis ini sebenarnya peringatan agar kita tidak mengikuti jejak mereka dalam urusan keagamaan. Dan benar memang umat Islam ini benar-benar mengikuti mereka. Tadi malam walaupun diguyur hujan, ya, hujan tadi malam lebat sekali di daerah Pekanbaru ini.
kita bersyukur tadi malam hujan agar tidak ada acara tahun baru. Begitu masuk jam 00 sepertinya mercon di mana-mana. Mercon di mana-mana. Oh, ada juga ternyata tahun baru itu. Dan ini bukan hanya tahun baru Hijriah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, bahkan sampai atribut-atribut agama lain seperti acara Natalan. Yang di tempat-tempat umum sekarang ada atribut-atribut Natalan, itu juga diikuti juga. Ini memang benar-benar miris ya terjadi bagi saudara-saudara kita. Ini seperti ini bukan hanya tidak sesuai dengan amalan Al-Quran dan Sunnah, tapi ini memang termasuk pelanggaran karena berkaitan dengan agama lain, mengikuti tradisi agama lain. Ini umat Islam ini mengikuti mereka selangkah demi selangkah. Dulu sebelum Perang Dunia Kedua, sebelum umat Islam ini terpecah belah, fatwa-fatwa ulama dulu, ucapan selamat hari Natal itu hukumnya haram. Mengucapkan selamat hari raya bagi agama lain hukumnya haram. Setelah kemerdekaan, negara-negara Arab ini merdeka, pecah belah, ini mulai ada fatwa-fatwa para ulama, terutama para ulama yang dekat dengan penguasa, memfatwakan boleh mengucapkan selamat hari Natal. Lama-lama mengucapkan selamat hari Natal gak cukup. Akhirnya apa? Ada saudara-saudara kita membantu acara Natalan. Bantunya bagaimana? Menjadi petugas security, keamanan. Lama-lama menjaga di luar gak cukup, akhirnya masuk ke dalam. Masuknya bagaimana? Kalau tahun-tahun kemarin yang masuk ke acara Natalan itu bawa hadroh, bawa rebana, baca sholawat. Yang sekarang ini bukan baca sholawat, tapi nabuh rebana ya, pukul rebana untuk lagu-lagu mereka. Mang ikut terpengaruh ke situ. Dan ini para ulama kita sepertinya banyak yang membiarkan masalah ini, kurang peka, ya mungkin karena tidak tahu atau bagaimana. Ini memang benar-benar miris ya, keadaan yang benar-benar memprihatinkan. Ini tantangan bagi umat Islam. Dan cara seperti ini menarik umat Islam sedikit demi sedikit, itu bagian dari cara kristenisasi. Karena banyak kasus di Jawa, entah kalau di Sumatera ada apa enggak itu. Jadi orang-orang Islam itu satu kampung dikristenkan. Caranya pertama kasih bantuan sembako, dan mereka agak diajak tiap bulan kasih sembako. Lama-lama setelah akrab diajak ke gereja. Ketika ke gereja mereka agak diajak masuk Kristen, cuma diajak ngumpul-ngumpul aja. Lama-lama akhirnya dibawa ikut Kristen. Dan ini terjadi di mana-mana, terutama di daerah yang mayoritas Kristen. Ada kawan saya, seorang ustadz yang tinggal di Manado, berdakwah di Manado. Beberapa hari yang lalu nelpon saya. Saya tanya, ini di mana? Saya di Surabaya, Kiai. Loh, enggak di Manado. Sebelum tanggal 25 saya ke Surabaya. Ada acara apa? Bukan ada acara. Karena sekarang ini undangan tambah masif, tambah banyak. Tahun-tahun dulu kita ini karena tetangganya banyak Kristen, orang Kristen ini menyebarkan undangan untuk mengikuti hari raya di gereja dan hari raya di rumah-rumah. Dan yang diundang tuh sedikit, paling cuma diundang satu kali. Sekarang ini undangannya banyak katanya. Diundang ikut misa di gereja, kemudian diundang ke rumah mereka,
makan makanan hari Natal. Karena undangan banyak, kita melarikan diri, akhirnya pergi ke Surabaya. Karenanya kita ini beruntung ya, tinggal di Pekanbaru ini gak ada undangan seperti itu. Ya mungkin ada yang dapat undangan, dan itu hukumnya bagaimana? Ya gak boleh, karena ini urusan agama. Fatwa ulama kita pada masa lalu itu mengharamkan. Ini sebenarnya sudah selesai ya, acaranya sudah selesai beberapa hari yang lalu. Tapi ini pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa pada acara tadi malam. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, tema yang kita bicarakan pada malam ini adalah beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ini beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kelompok-kelompok Islam yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang menyebarkan dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini hanya bukan propaganda, tetapi memang sungguhan. Sekarang ini, sejak beberapa waktu yang lalu lah, atau mungkin menjelang kemerdekaan, sejak munculnya dan menyebarnya faham Wahabi atau Salafi Wahabi di negeri kita, mereka ini membawa propaganda atau opini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu hanya propaganda. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu hanya propaganda. Tujuannya apa? Ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini tujuannya agar kita meninggalkan ulama-ulama kita dulu. Di mana ulama-ulama kita dulu di dalam beragama mengikuti sistem bermadhab. Lalu mereka mengatakan taklid di dalam agama tidak boleh, gak boleh bermadhab, harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini propaganda seperti ini bahaya, saudara. Mengapa bahaya? Berarti ini menuntut semua masyarakat termasuk orang awam itu mengetahui dalil. Padahal mewajibkan orang awam mengikuti dalil, mengetahui dalil, ini bukan konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah berkata, yang mewajibkan orang awam mengikuti dalil itu Mu'tazilah dulu, aliran sesat. Kalau orang awam ini nggak perlu tahu dalil, karena dalil ini bukan urusannya orang awam. Dalil ini urusannya orang alim. Kalau orang awam ini disampaikan dalil gak paham sama dalil. Kadang-kadang ya baca bahasa Arab itu tidak ngerti. Sampai-sampai ini menjadi apa namanya? Menjadi candaan di kalangan kiai-kiai Jawa. Orang Ahlus Sunnah ini kalau sholat mau takbiratul ihram biasanya baca usolli fardhus subhi rakaataini adaan imaman lillahi ta'ala Allahu akbar, baca usolli. Akhirnya diserang oleh orang-orang Wahabi yang awam, tidak boleh baca usolli. Mengapa? Itu bid'ah, tidak ada hadisnya. Kebetulan Wahabinya orang Jawa, dan yang Aswaja ini orang Jawa. Yang Aswaja agak pandai. Akhirnya apa? Enggak. Memang usolli itu ada hadisnya. Di mana hadisnya? Shallu kama ra'aitu muni usolli. Cuma satunya dijawakan. Mestinya maknanya shallu kama ra'aitu muni. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku usolli, aku salat. Sama orang Jawa dibilang muni usolli. Muni usolli, bunyi usolli. Jadi kalian sholat bunyi usolli. Ini ada. Ini jadi candaan saja sebenarnya.
Karena orang awam diwajibkan mengetahui dalil. Orang awam itu gak harus mengetahui dalil. Mengapa gak harus? Karena memang gak semua orang itu ahli dalil. Wong di kalangan sahabat Rasulullah SAW yang ahli fatwa itu hanya 10 orang. Hanya 10 orang yang mufti, yang mencapai derajat mufti dalam berbagai bidang. Kalau secara keseluruhan cuma fatwanya jarang-jarang, itu sekitar 200 orang di kalangan para sahabat yang fatwanya diriwayatkan. Artinya gak semuanya mufti. Para sahabat saja gak semuanya mufti, apalagi bukan sahabat. Padahal para sahabat itu adalah murid-murid yang dididik dan dikader oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang disampaikan oleh Salafi Wahabi itu bahaya, karena memang tidak sungguhan. Mengapa tidak sungguhan? Pertama ya, propaganda kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah secara keseluruhan. Yang disampaikan biasanya hanya beberapa ayat saja. Itu kalau mereka. Dan ayat yang sering digiring oleh mereka itu biasanya ayat 3 surah Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Biasanya itu yang sering disampaikan. Ayat-ayat yang lain tidak disampaikan. Mengapa tidak disampaikan? Yang bersangkutan kadang belum pernah belajar tafsir dari awal sampai akhir. Kemudian lagi yang kedua, kembali kepada sunnah juga begitu. Kembali kepada sunnah itu maksudnya bukan kembali kepada kitab-kitab hadis seperti yang dipahami oleh para ulama ahli hadis, bukan. Kembali kepada sunnah itu biasanya hanya beberapa hadis, dan yang paling sering disampaikan hadis oleh mereka itu hadis kullu bid'atin dhalalah. Itu kembali kepada sunnah. Kemudian lagi ini lagi ya, mereka ini mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pengertiannya ditahrif oleh mereka. Kembali kepada Al-Quran itu maksudnya ayat-ayat Al-Quran yang sudah ditafsirkan secara salah. Kok ditafsirkan secara salah? Ini memang dinubuatkan, disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satu contoh hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an. Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini bagus, dianjurkan, tapi di sini Rasulullah khawatir. Mengapa khawatir? Berarti di sini ada masalah. Masalahnya di mana? Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, hingga ketika orang itu kelihatan indah karena Al-Quran. Kok indah karena Al-Quran? Bacaannya fasih, suaranya merdu, menjadi imam, jamaahnya ramai. Wasara ridaan lil Islam, dan dia menjadi penolong Islam. Qurannya indah, menjadi penolong Islam. Kok penolong Islam? Mungkin mengajar Al-Quran, mengajar tahsinul Quran, buka rumah-rumah tahfidz, membangun masjid, mengajak orang-orang kembali ke masjid. Setelah begitu ghayyarahu ila masya Allah, orang tersebut merubah ajaran Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ajaran Al-Quran dirubah, saudara. Setelah ajaran Al-Quran dirubah, fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahrih, lalu dia melepaskan dirinya dari ajaran Al-Quran, dan ajaran Al-Quran dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf, lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang.
tetangganya dibunuh dengan pedang. Mengapa diserang dengan pedang? Waramahu bisyirki, dan dia menuduh tetangganya telah syirik. Para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma aula bisyirki, ar-rami amil marmi. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik, yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah SAW menjawab, balir rami, justru orang yang menuduh syirik yang lebih berhak dianggap syirik. Nah, ini artinya apa saudara? Di akhir zaman, tanda-tanda aliran sesat itu tampilannya agamis. Penampilannya itu agamis sekali. Itu tanda-tanda salah satu ya aliran sesat. Dan ini jangan dipukul rata. Nanti kalau ada imam kita fasih ya, seperti imam yang tadi, masuk hadis ini, ya bukanlah. Yang hadis ini yang wahabi-wahabi itu. Karenanya yang ahlus sunnah ini perlu juga ya, yang jadi imam yang tahsinul Quran itu fasih-fasih. Karena ini keluhan dari masyarakat di Pekanbaru, khususnya Riau, Kampar dan sekitarnya. Saya beberapa kali ditanya, Kiai, kenapa yang ngajar tahsinul Quran di Pekanbaru banyak orang-orang Wahabi katanya. Ini repot, boleh enggak ngaji sama mereka? Lah anak-anak kita, kader kita harus ada yang fasih agar tidak terhanyut pada mereka. Karena di dalam hadis ini diterangkan tanda-tanda, salah satu tanda aliran sesat di akhir zaman. Maksudnya sesat mengajak orang meninggalkan ajaran agama, justru orangnya kelihatan agamis. Kok kelihatan agamis? Baca Qurannya bagus, fasih, mengajar Al-Quran. Cuma ajaran Al-Quran dirubah oleh dia. Loh kok bisa ajaran Al-Quran dirubah oleh dia? Perkara yang tidak syirik mereka syirikkan. Dalilnya pakai Al-Quran yang mereka salah fahami. Perkara yang tidak bid'ah mereka bid'ahkan. Pakai apa? Pakai Al-Quran yang mereka salah fahami. Perkara yang tidak haram mereka haramkan. Pakai Al-Quran juga, cuma mereka salah faham. Dan mereka terus di dalam kesalahfahaman itu. Dan ini banyak kasus saudara yang seperti ini, kasusnya itu banyak sekali. Mereka ini pakai dalil Al-Quran, Al-Quran disalah artikan. Setelah artinya dibuat salah oleh mereka, orang yang beramal dengan Al-Quran dianggap bid'ah, keluar dari Al-Quran. Lalu mereka katanya yang ikut Al-Quran dan hadis. Dan ini pengaruhnya banyak. Banyak yang terpengaruh dengan ajaran ini, dengan ajaran yang bilang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini. Ini sangat berbahaya saudara. Ini terjadi di mana-mana, Salafi Wahabi seperti itu. Karenanya para asatid di mana-mana ini perlu memang bikin acara, kemudian kontennya, isinya menjelaskan bagaimana sebenarnya ajaran Al-Quran yang sesungguhnya, ajaran Sunnah yang sebenarnya itu juga bagaimana. Ini perlu. Mengapa? Agar masyarakat tidak terpengaruh dengan faham-faham baru yang menggunakan dalil Al-Quran, tetapi pada dasarnya untuk merubah umat Islam, mengajak umat Islam keluar dari ajaran Al-Quran. Dan ini contohnya banyak sekali. Ini contoh yang sangat kental dengan kita, orang-orang yang rajin ke masjid. Masyarakat kita ini di Indonesia sejak dulu kalau habis sholat itu zikirnya pakai zikir keras, zikir jahar. Kemudian habis sholat kadang langsung bersalaman, kadang setelah doa baru bersalaman. Setelah doa bersama. Ini masjid ini kalau dimasuki Salafi Wahabi biasanya gak ada itu. Zikir keras gak ada, doa bersama gak ada, salaman gak ada. Malah kalau orang ngajak salaman mereka tersinggung. Kadang-kadang selain tersinggung, mereka ini mukul sama yang ngajak. Diajak salaman dipukul. Ini kasus terjadi sungguhan ini di mana-mana. Ini sebenarnya bagaimana?
yang benar sebenarnya yang dilakukan oleh masyarakat kita, walaupun kita agak menyalahkan, karena zikir setelah sholat itu sangat dianjurkan. Cuma tata caranya itu perlu jahar apa enggak tergantung. Kalau masyarakatnya kebanyakan masyarakat awam, kalau imamnya zikir pelan, malah jamaahnya tidak berzikir, imam ini dianjurkan zikir jahar. Mengapa dianjurkan zikir jahar? Agar jamaah ikut zikir, kemudian memimpin doa bersama. Mengapa memimpin doa bersama? Kalau gak ada doa bersama, makmum kita ini gak tahu caranya doa habis sholat. Cara baca doa bagaimana tuh gak tahu. Mengapa? Ya karena gak pernah belajar memang. Kapan mereka mau doa kalau gak dipimpin? Dan ini memang zikir jahar ini zikir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Walaupun mazhab kita, mazhab Syafi'i tidak menganjurkan zikir jahar, tetapi kata beliau, kalau zikir jahar ini untuk pendidikan, agar orang tahu caranya zikir, maka imam dianjurkan zikir jahar. Kita ini dianjurkan karena termasuk pendidikan. Kalau tidak zikir jahar, masyarakat ini gak zikir. Karenanya Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis, karena Rasulullah SAW idza sallama min salatihi yaqul bi sautihil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rasulullah SAW apabila mengucapkan salam dari sholatnya, beliau berzikir dengan suara yang paling nyaring. Beliau ini suaranya nyaring, para sahabat dengar semua. Karenanya para sahabat tahu bacaan zikir yang dibaca Rasulullah SAW setiap selesai sholat. Mengapa tahu? Kira-kira kalau sahabat tahu bacaan zikir habis sholat, secara logika Rasulullah itu zikirnya dibaca pelan apa nyaring? Berarti nyaring. Begitu dalil seperti ini disampaikan, orang-orang Wahabi bingung. Akhirnya apa? Kata mereka, gak apa-apa zikir nyaring, tapi imamnya saja. Terus jamaahnya gak boleh. Mengapa gak boleh? Karena bid'ah. Jawaban kita, gak bid'ah juga jamaah pakai zikir nyaring. Mengapa? Jamaah pertama dalam Islam, jamaahnya Rasulullah SAW, zikirnya juga nyaring. Karenanya diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Musnad Ahmad, semuanya meriwayatkan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inna raf'as saud bidzikri hina yanshurifun nas minal maktubah kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya para sahabat itu zikirnya jahar juga. Dan ini yang lucu saudara, jamaah salafi wahabi kalau bermakmum di masjid kita, mereka biasanya milih shaf paling depan di belakang imam. Begitu imamnya baca zikir nyaring, mereka langsung demo turun duluan. Ini banyak kasus, sehingga di daerah saya pernah gaduh dulu. Ada sekolah perguruan tinggi wahabi, kalau sholat zuhur mahasiswanya tuh ke masjid-masjid sekitar dan berdiri di depan. Begitu zikir langsung turun duluan. Maksud mereka apa? Maksud mereka ini hajar. Saya tanya sama mantan wahabi, kenapa orang-orang wahabi begitu? Itu kami dulu kiai katanya. Kenapa? Hajar. Hajar itu artinya melawan kemungkaran. Saya bilang yang mungkar mereka sebenarnya, bukan kita. Mengapa mungkar? Karena di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu menulis bab qiyamin nas, babun tidharin nas qiyamal imam al-alim. Bab ini menjelaskan bahwa jamaah itu beranjak dari tempat sholat menunggu imamnya. Imam bangun baru jamaah bangun, itu yang sunnah. Kata para ulama, jamaah ini meninggalkan tempat sholat berjamaah itu kapan? Ulama khilaf, ada yang mengatakan kalau imamnya berdiri baru jamaah ikut berdiri.
Ada yang mengatakan imamnya berdiri duluan baru jamaahnya. Ada yang mengatakan bareng. Kalau yang berdiri duluan, imamnya belum berdiri, lalu jamaahnya berdiri duluan, ini namanya tidak sesuai sunnah namanya. Tapi gak apa-apa kalau memang ada hajat. Itu dalam Sahih Bukhari diterangkan seperti itu. Nah, mengapa makmum ini menunggu imam untuk berdiri dari tempat sholat? Karena para sahabat dulu begitu. Rasulullah SAW setelah salam Rasulullah baca zikir, baca doa. Rasulullah baca zikir dan doa. Dan para sahabat ya ikut memang, nggak turun. Baru faidha qam, dalam hadis riwayat Al-Bukhari ya dari Ummu Salamah, faidha qama Rasulullah SAW qamar rijal. Apabila Rasulullah SAW telah beranjak berdiri dari tempat sholat, maka jamaah laki-laki baru berdiri. Itu caranya, bukan meninggalkan duluan. Ini memang aneh sekarang ini. Kemudian sehabis itu bersalam-salaman. Mengapa bersalam-salaman? Ini dibid'ahkan oleh Salafi Wahabi. Jamaahnya Rasulullah dulu bersalaman dengan Rasulullah SAW. Dan hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karenanya kita ini bersyukur ya, senang di Pekanbaru ini setiap malam Jumat ada kajian Sunanul Mustafa, yaitu mengkaji Sahih Bukhari. Kemudian ada kajian kitab Muwatta Al-Musnad malam apa itu? Subuh Ahad ya. Oh sekarang mestinya ini mestinya kitab Muwatta. Saya gak tahu kalau kitab Muwatta. Mestinya kitab Muwatta sekarang ini. Ini mengapa? Ini dengan mengkaji Sahih Bukhari masyarakat itu tahu siapa sebenarnya yang beramal sesuai dengan sunnah. Dan ini bukan hanya tata cara zikir setelah sholat yang dibid'ahkan oleh mereka, yang diajak kembali pada Quran dan hadis. Sampai sholat pun juga begitu. Masyarakat kita ini dari dulu sebelum sholat Jumat biasanya sholat qobliyah Jumat. Kalau masjidnya Salafi Wahabi ada nggak sholat qobliyah Jumat? Nggak ada ya, nggak ada sholat qobliyah Jumat. Kalau kita ini azan Jumatnya berapa kali? 2 kali. Mereka 1 kali. Kita mengapa 2 kali? Kita ini 2 kali karena dalam Sahih Bukhari azan 2 kali. Riwayat Imam Bukhari, azan yang pertama yang kita lakukan itu tambahan dari salah seorang khulafaur rasyidin, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an. Mereka gak mau azannya Sayyidina Utsman, gak mau azannya Sayyidina Utsman, mereka tidak mau, gak mau sholat qobliyah Jumat. Sudah dibuatkan azan 2 kali, mereka gak mau. Dan yang membuat Sayyidina Utsman, gak mau mereka. Lalu qobliyah Jumat gak mau juga. Mengapa gak mau? Kata mereka tempatnya di mana? Sholat ya setelah azan pertama itu baru sholat qobliyah Jumat. Sudah ada. Dan Imam Bukhari menganjurkan sholat qobliyah Jumat. Makanya di Sahih Bukhari ada hadis, ada bab ya, babus sholati rak'atain qoblal jum'ah wa ba'daha rak'atain. Bab anjuran sholat sunnah qobliyah Jumat 2 rakaat dan ba'diyah Jumat 2 rakaat. Dan Imam Bukhari di situ dalilnya, dalil sholat qobliyah Jumat yang pertama dalil umum ya, dalil umum itu dalil anjuran sholat antara azan dan iqamah. Yang kedua dalil khusus cuma pakai kias, dikiaskan dengan sholat qobliyah zuhur. Artinya apa? Yang kita lakukan di Indonesia warisan dari ulama-ulama dulu bermadhab dengan madhabnya Imam Syafi'i, ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu galau, dan tidak perlu terpengaruh dengan faham baru yang tidak sesuai dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ikut ulama-ulama kita dulu, para buya yang hidup pada masa Sultan Syarif Qasim, di mana para ulama Riau ini, kalau saya perhatikan ulama-ulama Riau yang dulu
itu bukan belajar di sini, tapi belajarnya ke Arab. Saya jumpa ustadz-ustadz itu ada yang kakeknya katanya alumni Mekah pada masa dulu sebelum kemerdekaan. Artinya memang dari Arab, bukan Arab yang sekarang ini, tapi Arab yang benar pada masa dulu. Nah, saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam kajian subuh ini. Kajian Al-Musnad ya, dalam kajian subuh ini. Selanjutnya kita isi dengan sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, ada waktu 15 menit.